Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi. Jadi terkadang sebagai seorang sales atau seorang penjual atau seorang apapun yang kita bekerja di bank, di koperasi, di perusahaan, tentunya kita akan berhubungan dengan sangat banyak sekali manusia, dan intinya adalah apa? Intinya adalah kita menawarkan sebuah produk atau sebuah barang. Jadi bagaimana cara penjualan, kita jual apapun itu dengan mudah akan diterima oleh calon pembeli kita. Jadi kita jual apapun dengan sangat mudah sekali, produk kita yang akan kita jual, baik itu berupa barang ataupun jasa, itu sangat mudah sekali dibeli oleh calon pembeli kita. Oke, apabila sebelum kita belajar tentang bagaimana teknik penjualan, akan saya perlihatkan sebuah pertunjukan. Bisa kelihatan ya. Sekarang buat dari uang 500 ini saya akan tembuskan ke bawah. Uangnya sudah tembus ke bawah. Sama seperti sebuah penjualan. Penjualan apabila kita tidak mengetahui triknya, itu akan seperti magic. Bagaimana bisa terjadi begitu saja? Nah, seperti halnya tisu tadi. Tisu bisa berubah menjadi uang. Apabila kita tidak mengetahui caranya atau rahasianya, itu akan seperti sebuah magic ya. Sama seperti ada seseorang yang bisa terbang. Sama ya, di pertunjukan-pertunjukan sebuah sulap profesional, seringkali kita melihat orang bisa melakukan terbang, dan itu dilakukan di tempat umum. Bahkan ada yang bisa berjalan di atas air juga. Apabila kita tidak mengetahui triknya, itu akan seperti magic. Nah, disinilah akan kita bahas bagaimana caranya mengetahui penjualan bisa diterima oleh pembelinya. Logikanya kalau misalnya tadi kita lihat orang terbang, itu kan ada caranya ya. Caranya sebetulnya adalah ya ada caranya lah ya. Ada caranya. Kemudian yang jalan di atas air juga ada caranya juga. Jadi kalau kita tidak mengetahui caranya, itu akan terlihat seperti magic. Tapi kalau kita sudah mengetahui caranya, itu akan terlihat logis, dan itu sangat-sangat bisa dipahami sekali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sebuah penjualan itu bisa terjadi. Oke, yang pertama adalah sering saya lakukan adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kita terhadap orang yang akan kita tawarkan produknya. Jadi katakanlah misalnya saya mau menawarkan sebuah produk. Saya tidak akan langsung mengajak atau menawarkan sebuah produk, tapi terlebih dahulu kita akan basa-basi. Di sini gunanya untuk apa? Untuk mendekatkan pikiran bawah sadar kita, untuk mengakrabkan kita terhadap orang yang akan kita tawarkan produk kita. Karena sebuah penjualan akan sangat mudah terjadi apabila antar kita dan orang yang bersangkutan tersebut itu terjadi kedekatan secara emosional. Tidak mungkin sebuah penjualan terjadi di mana kita tidak akrab atau tidak nyaman, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa dekat, itu akan bisa terjadi. Contohnya ya kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol apapun itu, yang penting membuat dia nyaman. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ini penting buat para pelaku salesman atau para pelaku dealing negosiasi atau para pelaku MLM, ini sangat penting sekali ya. Jadi saya tidak pernah menawarkan sebuah produk, baik barang ataupun jasa, itu saya langsung tawarkan secara langsung, karena orang akan lebih cenderung apa istilahnya semacam trauma dengan produk-produk MLM, karena banyak kasus jadi orang itu merasa tertipu atau susah cara menjualnya. Karena apa? Yaitu tadi, orang sudah sangat trauma dengan produk-produk MLM. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara kita membuat telling story. Jadi kita membuat sebuah cerita. Intinya kita mau menawarkan produk tersebut, tapi kita tidak secara langsung. Contohnya seperti ini. Misalnya, katakanlah kebetulan saya sendiri juga pelaku bisnis di sebuah
MLM. Jadi saya akan menawarkan sebuah produk tidak secara langsung, yuk gabung seperti ini, tidak. Tapi dengan cara saya akan menceritakan bagaimana manfaat produk tersebut. Contohnya seperti ini, bro, kemarin ini, jadi saya minum ini produk A, kemudian dari situ saya bisa lebih sehat, dan si A, teman saya itu bisa sembuh dari segala macam penyakit. Jadi intinya apa? Kita membuat telling story, jangan sampai kita mengajak yuk bro gabung bisnis ini, karena orang akan cenderung lebih menolak daripada mengikuti kita. Beda dengan kita bercerita, wah lumayan nih kemarin habis minum ini, habis makan ini, kemudian semua penyakitnya hilang. Terus itu kalau misalnya orang tersebut aware dengan kesehatan. Tapi kalau misalnya orang yang akan kita ajak tersebut dia lebih cenderung suka bisnisnya, ya kita bilang, wah keren banget ya teman kita si A ya, sekarang omsetnya sudah segini-segini bro, keren banget tuh kayaknya join seperti itu. Sebetulnya kita mau mengajak atau menawarkan produk barang tersebut, cuman tidak secara langsung yuk gabung, tidak seperti itu, tapi lebih ke telling story atau membuat sebuah cerita. Di situ akan terjadi istilahnya penjualan secara halus. Jadi dia tidak akan merasa dipaksa atau tidak merasa ditawarkan secara langsung, tapi dia akan lebih menerima manfaat tersebut. Jadi yang pertama kita membuat nyaman, yang kedua kita membuat telling story. Jangan pernah melakukan penjualan atau direct sales, jangan sampai melakukan penjualan secara langsung. Dan yang ketiga, ketika dia mau pikir-pikir dulu, atau istilahnya dia mau sebentar saya tanya dulu keluarga saya atau istri saya atau suami saya. Nah yang ketiga, bagaimana cara mengatasi keberatan. Oke, kalau misalnya kita dapat jawaban seperti itu, kalau misalnya dia pikir-pikir dahulu, oke, kita kasih kita kasih agak sedikit pemaksaan. Bro, ini kalau misalnya kita bisa gabung hari ini, sebetulnya ada diskon, ada promo. Nah kita kasih seperti itu, karena orang akan lebih take action atau mengambil sebuah keputusan ketika diberi seperti itu ya, diberi bonus atau diberi harga khusus atau diberi diskon seperti itu. Kalau misalnya katakanlah dia tidak punya istilahnya mau konsultasi ke suaminya, istrinya. Nah ini penting sekali. Kalau misalnya dia akan bilang ke istrinya, kalau misalnya yang kita ajak laki-laki, kita akan langsung kasih closing statement seperti ini. Oke pak, nggak apa-apa pak, tapi bapak di dalam rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga kan pak. Artinya apa? Artinya bapak ini ya pak, pemegang atau pengambil keputusan ya pak ya. Jadi kapanpun bapak bisa menghubungi saya. Itu kalau misalnya yang kita ajak laki-laki. Jadi kita mainkan ego state-nya. Jadi seorang laki-laki akan terpancing apabila kita mainkan ego state-nya. Kalau misalnya perempuan kalau misalnya yang kita tawarkan itu perempuan, dia mau bilang suaminya, ya kita bilangnya closing statement seperti ini. Bu, bayangkan kalau misalnya ibu bisa menyisihkan hasil yang ibu jualan ini atau hasil dari produk ini, ibu sisihkan, dan ini untuk surprise suami Anda. Jadi suami Anda tidak mengetahui bahwasanya Anda bisa menyisihkan uang dari hasil penjualan produk tersebut. Karena orang pun akan lebih menerima, di dalam pikiran bawah sadarnya akan lebih oh iya ya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya laki-laki kita mainkan ego state-nya, kalau misalnya perempuan kita mainkan untuk tabungan saving di masa depan. Dan ini akan lebih membantu kehidupan ekonomi Anda. Jadi suami Anda tidak mengetahui, tapi Anda diam-diam membangun aset untuk membahagiakan keluarga. Jadi seperti itulah cara-cara closing atau cara-cara kita menawarkan sebuah produk secara halus. Jadi jangan pernah kita melakukan direct sales. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana cara kita paham betul mengenai produk yang akan kita tawarkan. Jadi paham manfaatnya, paham kompetitornya, paham kelemahan-kelemahannya. Karena itu akan sangat penting sekali ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya adalah kita tidak perlu melakukan berdebat secara berlebihan dengan calon konsumen kita. Karena apa? Tujuan kita menawarkan sebuah produk adalah untuk closing atau untuk sebuah penjualan. Jadi apa gunanya ketika kita melakukan perdebatan yang intinya kita mau menang. Jadi istilahnya kalau misalnya ada calon konsumen adu argumen dengan kita, kalau dia misalnya egonya tinggi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita
tujuannya closing. Kita tidak perlu adu argumen dengan sangat hebat, tidak perlu, karena ketika konsumen tersebut dia merasa malu atau merasa direndahkan, dia akan tidak jadi beli. Dan yang terpenting adalah kita ini aja, kita kita mengikuti kemauan. Oh gitu ya Pak, iya. Oke, jadi mau ambil yang ini apa yang ini Pak. Jadi tetap intinya kita menawarkan sebuah produk. Jangan sampai kita berdebat terlalu berlebihan yang akhirnya membuat calon konsumen kita tidak jadi beli. Jadi itulah tips-tips bagaimana cara melakukan penjualan secara halus dengan teknik-teknik hipnotis atau teknik-teknik secara halus. Oke. Semoga dari penyampaian ini bisa menambah ilmu buat teman-teman pelaku dunia marketing, dunia sales, dunia penjualan apapun. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan. Bersama saya Roni Delaserna.